Hai, saya Hendrik Legi dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Stark Diaspora Wamena, Papua. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Desain Manajemen Pendidikan Agama Kristen. Selamat menonton. Shalom semuanya, saya Hendrik Legi, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan Kristen. Mari kita jadikan kelas ini tempat yang interaktif, penuh diskusi, dan saling membangun. Selamat datang di kelas ini, mari kita belajar, bertumbuh, dan diperlengkapi bersama. Tuhan memberkati. Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah agar Anda mampu menganalisis perkembangan kurikulum pendidikan Kristen dari masa ke masa serta memahami dampaknya terhadap praktik pendidikan Kristen saat ini. Mulai dengan memahami pengertian kurikulum. Secara umum, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks Kristen, kurikulum haruslah berpusat pada Kristus. Tujuannya bukan sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga transformasi hidup dan pembentukan karakter Kristiani yang sejati. Kurikulum Kristen memiliki 3 fungsi utama. Pertama, fungsi instruksional, yaitu pengajaran doktrin dan iman. Kedua, fungsi formasional, yang membentuk spiritualitas. Dan ketiga, fungsi transformasional, yang mengarahkan peserta didik pada pembaruan hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah. Perkembangan kurikulum PAK di Indonesia dari waktu ke waktu. 1. Gereja mula-mula. 2. Abad pertengahan. 3. Era reformasi. 4. Era modern. Perjalanan sejarah kurikulum ini memberikan dampak yang besar. Di satu sisi, pendidikan Kristen kini lebih terstruktur, inklusif, dan kontekstual, mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter Kristiani sekaligus kompeten. Namun, di sisi lain, tantangan sekularisasi dan tekanan budaya modern dapat mengikis fokus spiritual pendidikan Kristen. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran untuk terus kembali pada prinsip Alkitab sebagai dasar pendidikan. Setelah mendengarkan penjelasan, saat ini Anda diminta kerja dalam kelompok melakukan analisis dan perbandingan perkembangan kurikulum pendidikan Kristen. Buatlah perbandingan kurikulum dahulu dan kurikulum sekarang dari segi fokus kurikulum, metode yang digunakan, apa nilai-nilai inti dalam kurikulum. Cermatilah kasus berikut, sebuah sekolah Kristen di daerah perkotaan menghadapi tantangan menurunnya minat belajar Alkitab di kalangan siswa. Berdasarkan pemahaman Anda tentang sejarah kurikulum pendidikan Kristen, strategi apa yang dapat diusulkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Alkitab dalam pembelajaran modern? Setelah Anda melakukan analisis, Anda diminta memberikan tanggapan menurut kelompok Anda, apa implikasi terhadap desain kurikulum pendidikan Kristen masa kini. Setelah Anda melakukan analisis, hasil analisis yang telah Anda kerjakan dengan kelompok, Anda tuangkan dalam aplikasi Mentimeter dengan cara klik link yang telah disediakan. Selamat mengerjakan. Semoga instruksi saya ini cukup jelas dan dapat membantu Anda dalam mengerjakan tugas kelompok. Selamat mengerjakan, semoga hari Anda menyenangkan. Saya sangat senang boleh dapat membersamai Anda dalam kelas Desain Manajemen Pendidikan Kristen. Sampai jumpa dalam presentasi.